Ini bagian part 2 farmakoterapi kanker payudara, di mana di sini kita akan membahas mengenai penata laksanaan kanker payudara. Untuk stadium 1, 2 dan juga 2 awal, yaitu stadium operable, itu sifat pengobatannya kuratif. Kenapa disebut sebagai stadium operable dan kuratif? Karena di sini itu biasanya sudah pasti dokter tuh akan melakukan pembedahan terhadap benjolan payudaranya. Nah, stadium 1 dan 2 itu pengobatannya bisa dengan radikal mastektomi atau modified radikal mastektomi dengan atau tanpa radiasi dan juga sitostatika adjuvan. Nah, sedangkan untuk stadium 3A itu bisa dilakukan pembedahan juga, yaitu simple mastektomi dengan radiasi dan juga dengan sitostatika adjuvan. Sitostatika adjuvan itu yang dimaksud di sini adalah agen-agen obat kemoterapi ya, seperti yang sudah kalian kenal, misalnya seperti cisplatin, karboplatin, siklofosfamid, seperti itu. Adapun stadium 3B-nya dan juga stadium 4, karena dia kankernya biasanya sudah menyebar dan juga sudah metastasis, maka sifat pengobatannya lebih ke paliatif. Karena kalau misalnya mau dilakukan pembedahan pun juga tidak begitu efektif. Karena apa? Karena sel kankernya sudah menyebar dan benjolan itu kemungkinan sudah terdeposit di mana-mana gitu. Jadi pengobatannya biasanya sekadar ke paliatif, yaitu mengurangi gejalanya dan juga meningkatkan kualitas hidup si pasien. Misalnya nyeri nih karena kankernya, maka diberikan terapi nyeri. Nah, agar pasien tidak merasakan nyeri yang sangat sehingga kualitas hidup pasiennya bisa diperbaiki. Nah, adapun perbandingan penata laksanaan kanker payudara, kalau ibu itu juga menggunakan ini ESMO Guideline 2019, yaitu Early Breast Cancer Treatment, dan juga American Guideline AJCC 8 Edition 2019 di Breast Cancer Staging System itu juga ada penata laksanaannya, dan juga Guideline Indonesia itu dari Kemenkes Republik Indonesia. Tapi banyak juga guideline yang lain yang recommended juga. Nah, nanti kalian bisa mencari sendiri gitu. Kira-kira guideline yang recommended apa saja, kemudian kita diskusikan bersama-sama di dalam kelas. Nah, untuk American Guideline 2019 AJCC edisi ke-8, nah itu stagingnya itu adalah menurut anatominya gitu ya, bisa menurut anatominya, bisa menurut prognostiknya itu seperti apa. Nah, dengan perubahan ini maka sekarang tuh bisa lebih mudah gitu untuk mengetahui stagingnya dan juga penata laksanaannya seperti apa. Nah, nanti untuk detailnya kita bahas bersama-sama di dalam diskusi studi kasus di kelas. Nah, kemudian kita akan mengenal apa sih ER atau PR dan juga apa sih HER2 dan juga ERBP2. Jadi kalau sebelumnya staging itu menggunakan TNM atau menggunakan menggunakan misalnya ukuran kankernya, menggunakan apakah tumornya sudah menyebar atau belum ke pembuluh limfanya. Nah, kalau guideline yang lain untuk penata laksanaannya juga dikenal atau direkomendasikan dengan mengetahui reseptor estrogennya atau HER2-nya atau ER-nya atau PR atau ada atau tidaknya dia itu HER2-nya atau ER-nya. Nah, dengan diketahui adanya ER-nya dia misalnya ER-nya plus atau negatif atau HER-nya HER2 plus atau negatif, nah nanti bisa diketahui penata laksanaannya yang tepat seperti apa. Nah, namun sebelum kita membahas mengenai penata laksanaan menurut ER dan juga HER2-nya itu tadi, kita akan mengenal terlebih dahulu ER dan HER2 itu apa sih. Jadi ER itu sekitar 2/3 dari semua kanker payudara itu memiliki tingkat estrogen yang signifikan dan atau reseptor progesteron. Nah, mereka itu dirujuk sebagai tumor reseptor estrogen positif atau ER+. Nah, tumor ER+ atau tumor atau kanker payudara yang dia cenderung mempunyai tumor ER+ itu cenderung tumbuh kurang agresif dan juga dapat diobati dengan pengobatan menggunakan hormon.
Nah, adapun HER2, HER2 itu adalah sebuah protein yang ditemukan pada permukaan dari sel kanker tertentu. Nah, sebuah tumor itu dapat digambarkan sebagai HER2 positif apabila tumor tersebut memiliki lebih banyak reseptor HER2 dibandingkan dengan yang lain. Nah, jadi tumor HER2 positif itu biasanya kalau dibandingkan yang ER, dia pertumbuhannya cenderung lebih cepat daripada jenis kanker payudara yang lain. Nah, dengan mengetahui apakah sebuah kankernya ini HER2 positif atau tidak, itu dapat mempengaruhi pilihan pengobatan yang dapat diambil oleh kita, praktisi kesehatan. Karena wanita dengan tumor yang sejenis ini, misalnya dia mempunyai HER2 positif, itu dapat diuntungkan dengan obat yang disebut trastuzumab misalnya. Nah, ini adalah tipe biologis dari kanker. Nah, itu kalau misalnya ER positif atau HER2 negatif itu ciri khasnya adalah seperti ini. Nah, misalnya spesial histologic types-nya kalau yang grade 1 dan 2 itu ada tubular, lobular, mucinous sama papillary. Tapi kalau yang grade 3 maka dia di lobular. Nah, selain itu juga perbedaannya ini bisa dilihat. Nah, kalau untuk yang HER2 itu biasanya dia ER positif itu complete respon terhadap kemoterapinya tuh dia bagus antara 30%, tapi kalau ER negatif itu antara 60%. Ya, seperti itu ya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut di diskusi kasus. Nah, kalau European Guideline, menurut European Guideline, nah itu stagingnya itu dibedakan jadi staging 1A, 1B, kemudian 2A dan juga 2B. Nah, nanti bisa dilihat lagi lebih detail, dan juga ada 3A, 3B dan juga 3C. Nah, untuk terapi menggunakan atau berdasarkan apakah si pasien itu dia mempunyai ER positif atau tidak, HER2 positif atau tidak. Nah, itu lebih gampang. Jadi lebih tepat nanti terapinya. Nah, kalau misalnya dia jadi early invasive breast cancer itu awalnya diobati dengan neoadjuvant treatment. Kemudian bisa menggunakan pembedahan ataupun bisa dengan radioterapi atau bisa digabung dua-duanya, dikombinasi. Kemudian treatment adjuvannya atau treatment menggunakan agen kemoterapinya itu yang ER positif atau pasien yang kecenderungannya dia punya ER positif di resiko yang rendah, maka bisa menggunakan terapi endokrin saja. Tapi kalau ER positif tapi resikonya tinggi, nah dia bisa menggunakan terapi kombinasi antara kemoterapi dan juga terapi endokrin. Nah, kalau misalnya pasiennya diketahui dia mempunyai kecenderungan sel kankernya itu tipe yang HER2 positif dan juga ER-nya positif, maka terapinya adalah anti HER2 terapi kombinasi antara kemoterapi dan juga terapi endokrin atau terapi hormon. Kalau misalnya HER2 positif, kemudian ER-nya negatif, maka terapinya bisa menggunakan kombinasi anti HER2 terapi dengan kemoterapi. Tapi kalau misalnya triple negatif, maka cukup menggunakan kemoterapi saja. Nah, untuk jenis yang pertama, kalau misalnya menggunakan kuratif atau pembedahan, maka ada 3 metodenya, yaitu breast conserving surgery, lumpectomy, dan juga mastektomi. Nah, kalau BCS atau breast conserving surgery itu prosedur operasinya itu jika penderita masih ingin mempertahankan payudaranya. Jadi kalau misalnya pasien itu masih tetap ingin mempertahankan payudara, jadi semua jaringan payudaranya dan bentuk payudaranya itu masih utuh atau tidak dihilangkan sama sekali, maka pasien boleh memilih menggunakan breast conserving surgery. Tapi dengan syarat opsi ini dipilih apabila tumornya tidak multiple, kemudian tidak terletak di sentral, dan mamografi tidak memperlihatkan adanya tanda keganasan lain yang difus. Dalam artian penderita belum pernah mendapatkan terapi radiasi di dada, dapat kontrol teratur, dan juga tersedia sarana radioterapi yang memadai.
Tapi kalau misalnya tidak dilakukan atau tidak dimungkinkan dilakukan BCS, maka dilakukan lumpektomi. Nah, lumpektomi itu adalah operasi ini hanya menghilangkan benjolannya saja. Jadi menghilangkan benjolan payudaranya dan beberapa jaringan normal di sekitarnya, tapi tidak mengangkat seluruh bentuk atau jaringan payudaranya, tidak mengangkat semua. Jadi yang diangkat hanya benjolan di payudaranya saja. Nah, kalau mastektomi itu dia mengangkat semua jaringan payudaranya. Jadi jaringan yang terdekat dan juga jaringan sehat lainnya itu juga ikut diangkat. Jadi benar-benar flat. Jadi si pasien nanti tidak mempunyai payudara. Nah, adapun radioterapi itu adalah pengobatan dengan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel-sel kanker ataupun menyusutkan ukuran tumornya. Nah, kalau kemoterapi seperti yang sudah kita bahas, yaitu adalah agen-agen terapis seperti cisplatin, antrasiklin, kemudian karboplatin, dan lain-lain ya. Nanti kita akan bahas sendiri juga. Nah, penggunaan obat pembunuh sel kanker. Nah, ini adalah kemoterapi. Obat ini bisa dimasukkan melalui infus vena, suntikan, dan juga dalam pil. Nah, kemoterapi itu sendiri ada 3, yaitu kemoterapi adjuvan, kemoterapi neoadjuvan, dan juga kemoterapi untuk kanker payudara stadium lanjut. Nah, kemoterapi dalam penata laksanaan kanker payudara itu haruslah dikombinasi. Nah, adapun kombinasi yang sering dipakai itu antara lain siklofosfamid, methotrexate, dan fluorouracil atau CEF, siklofosfamid epirubisin fluorouracil atau CAF, siklofosfamid adriamycin fluorouracil, dan juga beberapa menggunakan kombinasi taksan dan doxorubisin dan capecitabin. Tapi juga ada suatu systematic review jurnal itu yang menyebutkan penggunaan cisplatin tunggal saja dia juga bisa efektif untuk mengatasi kanker payudaranya. Nah, adapun terapi hormon ini adalah terapi yang terbaru dan sudah advance ya. Nanti biasanya digunakan berdasarkan ER ataupun HER2 yang terdiagnosis. Nah, obat-obatan yang digunakan dalam terapi hormon itu misalnya adalah tamoxifen, fulvestrant, aromatase inhibitor, dan terapi hormonal itu juga dapat terdiri dari ablatif dan juga aditif. Nah, nanti lebih detailnya bisa kita cari, bisa kita diskusikan bersama-sama, dan nanti kita diskusikan juga di studi kasus. Nah, itu dulu, sekian presentasi dari Bu Astri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.